Noi siamo. EF Corp. Pagi menjelang siang di hari itu, pemuda tampan berusia 29 tahun terlihat dengan tenang duduk menatap lelaki paruh baya lusuh yang juga terduduk tepat di hadapannya di sebuah kedai kopi. Namun, berbeda dari cara pandang pemuda yang memakai pakaian rapih itu, lelaki tua tersebut terlihat tidak tenang, bahkan menampakkan raut gelisah dan waspada. Marley, makan saja. Tidak usah sungkan. Itulah yang diucapkan oleh pemuda kepada lelaki tua yang bernama Marley. Mendengar itu, membuat Marley langsung melahap roti sandwich yang dipesan oleh lelaki muda di hadapannya dengan sangat lahap. Tak ayal, ia terlihat kelaparan. Bahkan, pemuda yang menatapnya pun bertanya-tanya, kapan terakhir kalinya lelaki tua itu makan. Di tengah aktivitasnya, melahap jamuan yang tersedia, sesekali Marley menoleh menatap pemuda itu. Seolah ia menerka-nerka kapan pemuda itu akan melontarkan pertanyaan atau melakukan sesuatu hal padanya. Namun, tidak ada satupun yang dilakukan oleh pemuda itu selain menyeruput kopi yang dipesannya beberapa menit yang lalu. 5, 10, bahkan sudah 15 menit lamanya mereka berada di kedai itu, dan sang pemuda masih dengan tenang menyeruput kopinya. Ia sesekali melihat kesibukan jalan raya yang ada di luar jendela kedai tersebut. Tentu saja, hal itu menimbulkan tanda tanya besar dalam benak Marley, yang beberapa waktu lalu telah menghadapi banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak berwajib sesaat sebelum ia menemui pemuda tersebut. Rasa penasaran itulah yang akhirnya membuat Marley melontarkan pertanyaan dan membuka pembicaraan di antara mereka yang sebelumnya tidak terjadi sama sekali. Apakah Anda tidak akan bertanya sesuatu hal kepada saya, Sir? Pandangan pemuda itu kini menatap Marley yang memberanikan diri untuk bertanya kepadanya. Dengan tenang, pemuda itu bersandar dari duduknya seraya melipat kedua tangannya. Ia menatap Marley lalu berbalik bertanya, alih-alih menjawab pertanyaan itu. Kenapa harus? Marley mengedikkan kepala mendengarnya berkata seperti itu. Tidak, hanya saja, bukankah Anda adalah seorang detektif? Bahkan, para aparat itu menanyakan banyak hal kepada saya. Jelas Marley kepada pemuda itu yang kini tersenyum dengan ramah dan berucap, Saya tidak akan bertanya, Sir. Makanlah. Setelah itu, terserah kepada Anda ingin menjelaskan sesuatu atau tidak. Namun yang jelas, setidaknya kesaksianmu akan menenangkan roh dari wanita ini dan membuka setidaknya sebuah jalan bagi kami dalam mengungkapkan kasusnya. ucap pemuda tersebut kepada Marley yang kini terdiam dalam beribu bahasanya.
Kulit pucat yang semula menghiasi wajahnya karena rasa lapar, kini tergantikan dengan kulit pucat serta keringat dari rasa gugup yang jelas terlihat. Kedua tangannya sedikit bergetar, dan bahkan kedua matanya jelas memperlihatkan ketidaknyamanan serta ketakutan yang luar biasa, hingga pada akhirnya Marley pun berkata, Maafkan saya, Sir. Saya tidak tahu jika itu akan menjadi seperti ini, Sir. Maafkan saya. Tangkap saya. Saya tidak sengaja membunuhnya dan tidak sempat menyelamatkannya. Jelas Marley histeris kepada pemuda itu yang masih menatap Marley dengan seksama. Seolah dirinya sudah menduga sejak awal melihat gelagat dari Marley. Apa yang telah Anda lakukan, Mr. Marley? Apakah Anda yang membawanya ke pinggir sungai itu? Tanya pemuda tersebut kepada Marley yang kini menggelengkan kepala dan berkata, Aku menemukannya di pinggir sungai dengan wajah pucatnya. Aku pikir dia telah tewas, tapi ternyata dia berbicara. Namun setelahnya ia tidak lagi bernapas, Sir. Hanya itu yang aku lihat. Aku bersumpah, hanya itu. Jelas Marley histeris kepada pemuda itu dan membuatnya menghembuskan napas setelah mendengar pengakuan dari Marley. Apakah kau yang melepaskan ikatan tali dari tangan wanita itu? Marley kembali menganggukkan kepala mengakuinya. Kalau begitu, ikutlah dengan saya, Marley. Kau akan tinggal sementara waktu di tempat yang kami siapkan sebagai seorang saksi mata. Jelas pemuda itu kepada Marley yang terlihat terkejut dan bingung dengan apa yang dikatakan oleh sang detektif. Baru saja detektif itu beranjak dari duduknya untuk membawa Marley menuju lokasi selanjutnya, getaran dari ponsel kini mengalihkan perhatiannya di sana. Ia segera meraih ponsel tersebut untuk kemudian segera mengangkat sambungan telepon yang masuk. Halo, Sapa sang detektif kepada seseorang yang baru saja menghubunginya. Sir. Ini aku, Louis. Jelas Louis dari kejauhan sana, dan membuat sang detektif kini menoleh sekilas Marley yang berada tepat di hadapannya saat itu, untuk kemudian menganggukkan kepalanya seraya berkata, Laporkan hal yang ingin kau laporkan, Louis. ucap sang detektif, seolah tahu jika Louis menghubungi dirinya saat ini, ia pasti akan melaporkan sesuatu yang terjadi. Sir, kami menemukan barang bukti yang baru. Jelas Louis kepada sang detektif, yang kini membuatnya mengerutkan dahi untuk kemudian berkata, Baiklah, apakah kau sudah mengirim jasadnya menuju ruang otopsi? tanya sang detektif kepada Louis. Yes, sir. Kami sedang berada di dalam perjalanan menuju EF Corp. Jawab Louis. Mendengar jawaban Louis, membuat sang detektif menganggukkan kepala. Dirasa jika itu adalah waktu lengah sang detektif, membuat momen tersebut dipergunakan dengan baik oleh Marley. Tanpa membuang kesempatan, Marley segera berlari darinya. Ia berlari keluar dari kafe tersebut, yang tentu saja mengejutkan sang detektif yang melihatnya. Oh, Hey, Marley! Panggil sang detektif yang dengan segera mengejar Marley yang berlari keluar dari kafe tersebut. Tidak pernah terbesit di dalam pikiran detektif itu jika Marley akan kabur darinya. Aku terlalu lemah. Itulah yang terbesit dalam benak sang detektif. Marley berlari dengan sangat cepat menjauhi kafe, membuat detektif itu merasa bahwa ia tidak akan sempat mengejar Marley. Ia berlari bagaikan atlet pelari yang handal, yang tentu saja mengejutkan sang detektif. Marley! Panggilnya. Namun detik kemudian Marley menghentikan langkahnya
karena mendengar suara letupan senjata yang dilepaskan saat itu. Namun, suara senjata itu tidak berasal dari sang detektif. Police! Freeze! Suara lantang yang terdengar membuat sang detektif dengan cepat menoleh menatap ke arah samping kanan, di mana seorang polisi yang berusia lebih muda darinya lah yang baru saja melepaskan tembakan ke udara dan berucap dengan lantang untuk membuat Marley terdiam di tempatnya kala itu. Pandangan polisi itu kini melirik sang detektif untuk kemudian mengedikkan kepalanya, mengisyaratkan jika ia bisa melakukan penangkapan. Dan keduanya pun segera menghampiri Marley yang mengangkat kedua tangannya merasa takut setelah mendengar letupan senjata di sana. Bahkan, tidak hanya Marley, namun para warga sipil yang tengah beraktivitas di sekitar sana pun terkejut mendengarnya. Kami dari pihak berwenang. Kalian boleh mengabaikan kami. Jelas sang polisi kepada para warga yang terlihat mematung di sekitar sana. Bahkan, agar warga yang berada di sekitar sana percaya, ia harus memperlihatkan lencana kebanggaan miliknya. Dengan cepat sang detektif mengeluarkan borgol yang ia miliki di saku belakangnya, dan ia segera memborgol kedua tangan Marley. Apakah dia adalah pelakunya, Sir? Pertanyaan yang dilontarkan oleh polisi muda itu membuat sang detektif menggelengkan kepala untuk kemudian berkata, Untuk saat ini, statusnya menjadi terduga. Namun kita belum tahu pasti Thomas. Kami harus melakukan investigasi lebih lanjut. Jelas sang detektif kepada polisi muda bernama Thomas, yang kini mengangguk menanggapi perkataannya. Suara panggilan masuk lewat earpiece miliknya yang terpasang di telinga kirinya sedari tadi, membuatnya tahu jika itu adalah sambungan yang dilakukan oleh staf yang membantunya. May, Panggil sang detektif seraya menekan earpiece miliknya kala itu, dan menyerahkan Marley kepada Thomas. Sir, ada hal yang aneh dari tim penyidik yang menangani jasad di sungai Diers. Jelas May seorang staf yang menghubunginya. Mendengarnya, membuat dahi lelaki itu berkerut. apa yang telah terjadi? Tanyanya. Aku sudah mengikuti perintahmu untuk menarik tim penyidik serta membawa jasadnya menuju ruang otopsi. Namun aku tidak dapat berkomunikasi dengan mereka sejak 20 menit yang lalu. Karena harusnya mereka sudah sampai di sini bersama dengan jasad itu untuk kemudian dilakukan otopsi. 20 menit yang lalu, Sir. Mendengar penjelasan May, membuat dahi sang detektif seketika mengerut setelah mendengar informasi yang disampaikan oleh May kala itu. Baiklah, kalau begitu aku akan meluncur ke TKP. Beritahukan aku titik lokasinya, May. Dan akan ada seorang polisi yang mengantarkan terduga pertama perihal kematian dari Jendu. Tunggulah di sana. Jelas sang detektif setelah ia merasa bahwa ada sesuatu hal yang tidak beres kala itu. Pandangannya kini beralih menatap Thomas yang tengah memegangi Marley yang terlihat ketakutan pada saat itu. Thomas, tolong bawa dia ke kantor EF Corp dan temui seorang wanita bernama May. Aku titip dia kepadamu. Jelas sang detektif seraya berlari menuju mobilnya dan meninggalkan Thomas yang sempat mengangguk menjawab permintaan tolong darinya. May, kau masih di sana? Tanya sang detektif yang kini segera masuk ke dalam mobil. Yes, Sir. Jawab May. Katakan lokasinya sekarang. Lokasi dari TKP adalah Desa Horse. Lebih tepatnya di Sungai Diers dengan titik koordinat 872292687107. Tanpa menunggu lagi, sang detektif segera melajukan mobilnya menuju lokasi yang diberikan oleh May. Pandangannya kini memincing ketika merasakan bahwa firasatnya menjadi tidak enak.